Halo Sport Lovers, terima kasih masih di Sport Zone. Kali ini saya ingin mencoba olahraga ekstrim pemirsa. Olahraga ekstrim tentunya banyak juga. Ini salah satunya adalah pendakian gunung atau mungkin apa ya bahasa kerennya. Ya itulah pendaki gunung. Nah, tapi sebelum itu katanya kalau untuk memulai olahraga ekstrim harus dengan yang ahlinya. Kali ini kita akan berbincang seputar pendakian gunung bersama brother saya. Apa kabar brother Cemak? Dan brother Celong. Nah, ini kawan lama yang sudah lama tidak bertemu. Apa kabar nih brother? Baik. Nih, kita dipegang aja di sini ya. Nah, kita mulai dari ini brother Cemak. Cemak ya? Iya, Cemak. Panggilannya. Boleh. Kadang saya lupa lagi gitu. Takutnya ada ini ya selentingan. Nah, gua pengen mendaki gunung nih. Soalnya lagi 17-an kan biasanya membawa bendera kan di pegunungan nih. Tapi gua disaranin sama teman gua nih, lu jangan lu mendaki gunung, Gus, katanya. Lu harus sama yang ahlinya. Gua dikenalin lah dengan Bang Cemak ini. Nah, Bang, kalau modal awal sebagai pendaki itu apa sih yang harus disiapkan? Boleh diceritakan ke sport lover semua. Buat pemula ya, mungkin ya. Jadi mungkin persiapan yang paling utama itu mental sih, Bang. Mental ya? Iya. Betul. Jadi emang kalau misalkan mentalnya udah kuat, tekadnya udah kuat, ya udah lanjut aja gitu tuh. Dan tak lupa juga harus ada dampingan juga gitu. Nggak konyol juga sih. Walaupun nanti pas ketika di gunung itu banyak kawan juga gitu. Nah, makanya gue juga lebih seneng ngedaki itu paling sendiri atau enggak 2 orang gitu. Nggak banyak-banyak, soalnya nanti kalau misalkan ramean kita nggak dapet teman di sananya. Oh, kalau ramen Gitu. malah nggak dapet teman. Iya, soalnya kita fokus sama teman-teman kita doang gitu. Betul. Jadi Gitu cocok nih kalau kita bertiga berangkat ya. Cocok. Kita agenda mau ke Gunung Everest pemirsa besok. Ya. Amin. Iya, amin. Nah, kalau Bang Celong. Bang Celong, pengalaman di mendaki gunung ini modal awalnya apa, Bang? Kalau modal saya sih pas pertama naik gunung ya. Nah, seperti yang dikatakan kawan saya ini ya Ini brother banget mental. Ini pengantin nih pemirsa. Mental juga harus matang lah. Mental dan tapi saya satu di situ adat istiadat. Adat istiadat. Nah, seperti yang diajarkan oleh leluhur saya dahulu. Nah, ketika berkegiatan di alam bebas itu harus ingat yang namanya survival. Nah, survival itu bukan bertahan di cuman survive di atas gunung ya. Tapi kan survival itu ada singkatan-singkatannya dari mulai S sampai ke L-nya itu. Nah, boleh tuh dijelasin. Nah, Apa tuh? survival S, sadarilah sungguh situasimu. Nah, Sadarilah sungguh situasimu. Nah, di gunung ketika kita posisi ya namanya di alam bebas kan sering terjadi tuh bahaya atau banyaklah terjadi di mana di kota-kota sana yang naik gunung yang akhirnya meninggal ujungnya gitu, nyawa. nyawa. Nah, Nyawa betul. yang pertama itu kita harus pahami teori-teori itu. Nah, berkegiatan di alam bebas seperti itu. S, sadarilah sungguh situasimu. Untung rugi tergantung ketenanganmu. Nah, ketika kita lagi misalkan kesasar lah di gunung. Nah, itu untung rugi ya tergantung ketenangan kita. Jadi kita itu posisi jangan panik gitu. Jangan panik. Nah, kebanyakan orang yang sering terjadi kecelakaan atau bahaya di gunung. Kemarin juga di gunung Garut kalau nggak salah ada orang yang hipotermia 5 orang meninggal di dalam tenda. Nah, itu kan konyol gitu. Betul. Suatu hal yang konyol seperti itu. Nah, kita harus pahami dulu istilah survival itu. Nah, terus sampai ke L. Jelasin apa jangan nih? Kayak perlu dibedah satu-satu biar karena gue juga sambil belajar, Bang. Kan kita habis ini belajar, kita berangkat ke Everest kan. Gue harus tahu nih. Nah, itu. Jangan sampai gue mati konyol nih. Nah. Gitu kan. Lo harus tahu dari pakarnya. Tadi S, sadarilah sungguh situasi. U, untung rugi tergantung ketenangan. R. Apa tuh? Gua agak sedikit lupa ya. Intinya boleh. SUR. R itu
Jadi gimana ya, rasa takut hilangkanlah. Oh, rasa takut hilangkanlah. Jadi rasa takut kita itu jangan takut lah. Itu kan kegiatan kita. Oke. Kegiatan kita, resiko kita juga gitu kan. Ya itu sebagian dari resiko kita. Jadi rasa takut itu ya mau takut ke setan atau takut ke makhluk buas kayak gitu, itu hilangkanlah dulu gitu kan. Nah, dari R itu. Apalagi tuh R. Vakum. Jadi pikiran kita itu jangan kosong. Jangan kosong. Pikiran kita itu jangan gimana ya? Ingat di rumah, ingat bahaya, ingat orang tua. Nah, kita itu jangan lupakanlah itu. Ingat tugas kampus boleh, Bang? Ya, kalau ingat tugas kampus boleh, tapi jangan terlalu dibayangkan gitu. Stres Nantinya. Nah, itu vakum ya, pikiran harus jangan kosong. Jangan kosong. Kita fokus ke tujuan. Gimana caranya kita bisa menemukan jalur, gimana caranya kita bisa nggak tersasar lah gitu. Tapi bener gak sih tujuan dari pendakian gunung ya untuk selamat lagi, untuk balik ke rumah. Iya. Betul ya. Terus dari V, I. Ingatlah di mana Anda berada gitu. Ingatlah di mana Anda berada ya. Ingatlah di mana kita berada. Kita itu lagi di atas gunung, bukan di rumah. Jadi tolong jangan santai gitu kan. Kita itu lagi nyari jalan, tersasar nih. Tapi tolong jangan ya halu-hale gitu. Oh, betul. Sambil ngerokok segala macam. Ya jangan gitulah pokoknya. Ada aturan yang harus diterapkan pada saat itu ya. Pada saat itu. Terus di I, V lagi ya. V kedua. V itu pipa hidup, hargai selalu. Pipa hidup, hargai selalu. Jadi adat istiadat lah masuknya. Jadi biasanya kan di gunung kan ada aturan-aturan main dari taruhlah gunung yang pengalaman lu, Bang. Apa yang ada aturannya dan itu harus dijaga? Nah, contohnya Pandeglang. Gunung Karang kan. Gunung Karang kan terkenal dengan mistisnya kan. Nah, pertama Gunung Karang tempat ya meditasi orang lah. Nah, itu harus dijaga. Kayak misalkan lu jangan mendaki di hari ini. Lu jangan mendaki sambil biasa gitu. Jaga omongan ya. Jaga omongan atau segala macam gitu. Nah, itu harus kita patuhi gitu kan, karena ya malapetakannya ke kita gitu. Kita nggak ada yang tahu ya. Kita nggak ada yang tahu. Betul. Gitu. Terus selanjutnya Survival. Oh iya, survival. Survival. Apa tuh? Gua agak lupa ya. Apa tuh? Terakhir. Agak apa ya? Intinya itu survival, survival. A-nya itu apa tuh? Bantuin kayak bahasa Inggris tuh ya. Pokoknya intinya itu dari kata-kata itu sudah masuk gitu. Betul. Ke bekal kita buat mendaki. Intinya sih gue juga udah nangkep, Bang. Dari S, U, R sampai I tadi sampai P lagi itu intinya kita harus tenang mungkin sih. Iya Cuman sih. yang gua nggak dapet sekarang ini belum tenang, Bang, hidup gua. Gua panikan. Gimana kalau versi Bang Cemak nih, cara mendapatkan S, U, R, P itu? Pelatihannya gimana sih gitu? Ya kalau misalkan ngomongin soal tenang ya, ketenangan. Itu pikiran sih, Bang. Pikiran ya. Soalnya ya jujur kalau gua jarang mikirin hal-hal yang negatif. Oh, gitu. Iya, jadi ya kebiasaan kita hidup ya kita hidup aja. Gimana kita mikirinnya aja gitu. Kalau misalkan kita mikirin enak-enak, ya ketusuk jarum juga mungkin enak gitu, nggak sakit. Iya, betul. Mungkin kayak gitu. Jadi emang yang dipakai filosofi orang gila aja kita. Oke, filosofi orang gila. Iya, nggak ada rasa sakit. Yang ada senang aja kan. Gitu sih. Jadi ya biar pikiran juga tenang, hati ke bawah tenang. Oke, thank you nih, gua udah dapat sedikit ilmunya nih. Nah, tapi gue pengen dengar juga di pengalaman abang-abang ini nih soal pendakian gunung. Udah berapa gunung, Bang, yang lu daki? Apa ya? 6 ada kali. 6 ya? Selama berapa tahun, range-nya berapa? Dari tahun berapa sih lu aktif di pendakian ini? 2014. 14 sampai 20. Setahun satu lah ya? 2014. Setahun satu lah Setahun bisa. satu. Bahkan ada lebih sih. Ada. Lumayan tuh. Kalau perbukitan nggak dihitung tuh ya? Enggak. Oh iya. Perbukitan saya coba Justru malah seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya. Gokil, men. Gua buka kelas nih, bimbingan sama Bro Cemak ini. Ya berarti yang gunung istilah pegunungannya udah 6 ya? Lebih. 6
bisa lebih sih mungkin. Lebih ya? Jawa Barat aja kan ada Gede Pangrango, Sebutin Pangrango udah. Gede Pangrango, Hmm. Garut tuh Guntur, Papandayan, Cikuray. Cikuray udah. Cikuray malah 2 kali. Oh 2 kali. Oke. Iya, Jawa Barat itu doang kali ya. Ke Jawa Tengah. Oh, Ciremai. Ciremai Iya. Mantep tuh. Gua Ciremai. tahu cerita mistisnya. Ciremai Gitu. bagaimana? Terus Jawa Tengahnya, Jawa Tengah Prau aja 3 kali. Sumbing, Slamet, Lau. Oke. 9 berarti. Oke, mantap sekali ya. Gue sama sekali belum. Salah gunung kalau gue. Nah, Bang, kalau lu gunung apa aja, Bang? Kalau gue sih di pendakian gunung ya agak jarang ya, paling daerah Banten doang. Nah kayak Pulau Sari, kayak Gunung Karang kayak gitu kan. Tapi gue lebih ke main-main gitu. Kemana tuh? Kayak motoran. Oh gitu, tetap ekstrim olahraga lu ya? Iya, motoran kayak apa ya, kayak mendaki gunung mah jarang sih gue. Cuman lebih senang gue kayak naik pakai motor gitu. main-main. Tapi ilmu survive lu dapat dari mana tuh tadi? Nah. Kayak udah mateng banget ilmu lu, Bang. Ilmu survival ya berkat dari main-main itu. Oke, betul, memang ilmu nggak harus satu tempat saja pemirsa. harus Nggak dapat mesti di dari kelas mana. sih. Betul. Nah, penasaran apa saja yang harus disiapkan oleh pendaki pemula? Jangan kemana-mana, tetap di Sport Zone. Baik pemirsa, terima kasih masih setia di Sport Zone. Nah, Sport Lovers, tadi kita sudah ngebahas soal teori ilmu-ilmu untuk pendakian bagi pemula. Nah, kali ini gue pengen lebih ke teknis. Apa saja sih yang harus disiapkan oleh pendaki pemula? Nah, Bang, boleh Bang dijelasin apa saja yang harus disiapkan? Mulai dari apa tuh, sarung tangan ya? Iya sih. Boleh Nah, diangkat, jadi tunjukin. sini gua mau ngejelasin aja kayak demonstrasi alat. Tapi sini gua nggak bawa lengkap, Bang. Oke. Nah, gua sengaja bawa ini doang karena menurut gue ini yang paling urgent sih. Kayak carrier. Boleh gue pegang, Bang. Carrier. Carrier. Ukuran berapa nih? Itu sih ukuran 38 liter. Ya. Iya, tapi standar buat pendakian itu 50, Bang. Oh. Tapi bagi pemula ini bisa ya? Bisa. Bisa ya? Soalnya yang penting masuk matras sih. Iya. Matras. Selain biar enak dipakai, terus menghemat tempat juga. Ya, Ini biar carrier, enteng gitu. Carrier pemirsa. Ini alat paling penting mungkin ya. Nggak mungkin kita ditenteng pakai goodie bag. Nah, itu susah banget. Sekali hujan hancur. Nah, Iya, lanjut, gitu. Bang. Lanjut, ini matras. Matras. Ukuran berapa tuh? Ini berapa meter matras ya? Paling sekitar 2 meteran sih. 2 meter. Iya. Buat selonjoran lah ya. Buat selonjoran, buat tidur bisa. Nah, terus lanjutnya jaket. Nah, Jaket penting banget sih. ini penting jaket. Iya, buat di perjalanan bisa, buat pakai tidur bisa gitu. Buat pas kegiatan di malam hari juga bisa. Jaket, oke. Eh, Nah, jaket juga ada ketentuan nggak, Bang? Misalkan jaket yang ini anti air kan ya? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Gimana tuh untuk pemula gimana? Kalau jaket sih gimana ya? Ada sih ketentuannya. Tapi dalamnya harus polar biasanya, Bang. Oh. Biar nganget doang sih. Hangat. Biar hangat. Nah, terlepas dari anti air apa enggaknya, ya itu kan gimana cuaca, Bang. Gitu sih. Ya kalau misalkan lebih aman lagi pakai yang anti air. Cuman panas banget. Panas ya, betul. Kalau misalkan dipakainya siang gitu buat jalan, buat gimana gitu. Dan gue lebih sukanya pakai yang ini sih. Soalnya ini nggak anti air, nggak panas juga kalau dipakai. Sip. Apalagi nih yang harus di alat utama banget gitu. Sleeping bag. Sleeping bag. Nah, Sleeping bag. Ini udah aman banget. bisa buat Sleeping bag tidur. juga ada beberapa macam, Bang. Ini jenis apa nih yang ini? Yang ini yang bulu domba. Bulu domba. Dalamnya bulu domba. Buka aja nggak apa-apa. Jadi dalamnya itu bulu domba, Gimana bukan cara pola. bukanya? Sorry. Nah, boleh. Gimana tuh? Ini kenapa bulu domba pemirsa? Kalau bulu babi sakit ya? Di dalamnya kayak gini dia Oh agak tebal. iya, bener-bener hangat Dia banget, tebal. bener-bener. Jadi ya kalau buat kayak fresh nih cocok lah. Cocok ya. Iya. Cocok lah. Kita berangkat besok. Iya. Jadi kalau misalkan buat dipakai ngecamp biasa itu kayaknya kepanasan deh. Lebih panas. Iya. Ada juga yang dalamnya sama-sama parasit.
Jadi luar dalam sama kayak gini bang Oh gitu. modelnya. Itu cocoknya sih buat di tempat yang panas. Panas benar. Iya. Nah Sekarang- terus ada yang polar. Mm-mm. Polar tuh bahannya kayak gini nih. Ya. Kayak gini pemirsa. Iya. Nih. Bahannya kayak gini kalau polar dalamnya. Itu juga sama. Oke. Pokoknya gitu doang, macem-macem sleeping bag. Mm-mm. Nah, ini sarung tangan ya. Sarung tangan. Sarung tangan itu berfungsi pas lagi ngapain aja sih? Paling kalau sarung tangan kepakainya pas apa ya? Pas lagi diem kali. Diem ya. Iya, jadi emang sarung tangan guna nggak guna sih. Emang kita kalau misalkan ini anjuran kalau misalkan lagi ngedaki nih Iya, bang ya. Kalau misalkan malam nih ketemu malam itu kita usahakan jangan diem bang. Oke, ini nih yang Soalnya kalau misalkan diem itu justru malah lebih nambah dingin. Soalnya lebih banyak lebih cepat membakar kalori bang. betul. Kayak gitu sih. Iya. Makanya ya sebisa mungkin digerakin biar nggak kaku, biar nggak kram gitu. Pengalaman lu pernah hipo? Alhamdulillah belum. Enggak ya, karena Nggak orangnya petakilan pemirsa. Nggak mau diem. Nggak mau diem malah iya. Bener-bener. Paling banyak lu mendaki sama berapa orang sih, Bang? Paling banyak berapa ya? 4 kali. Lu berdua juga berangkat ya? Sendiri malah Lu pernah. sendiri pernah Jadi emang itu mah cerita sih. cerita ya? Iya, Baru berdua belas sih. Berangkat dari Cilegon berdua belas. Iya. Iya. Ketinggalan ya kan? Nggak ketinggalan. Ketinggalan. Gua udah berangkat dari Iya. Cilegon nih berdua belas orang. Nah, pas nyampe itu pas lagi ngedaki Gunung Slamet. Oh, Nah, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, iya. Jawa Tengah. Nah, pas lagi itu kita naik malam. Jam 8 malam dah kalau nggak salah start. Baru nyampe pos 1 itu udah jam 12, Bang. Waduh. Emang jauh banget sih. Jauh ya? Iya, 4 jam sampai. Nah, pos 1 kita ngecamp dulu. Ternyata ada yang hipo di situ. Nah, itu entah sih kita nggak tahu penanganannya gimana soalnya itu cewek. Oh. Gitu tuh. Iya. Untungnya juga di rombongan kita ada ceweknya, Bang. Jadi Kalau nggak ada satu nolong ya. Iya. Kalau nggak ada ceweknya lebih untung malah, Bang. Oh, Kap. Iya juga sih. Iya kan? Gua nggak mikir Gitu. kesana, Bra. Ya untungnya ada cewek. Ya jadi ya udah cewek aja yang repot gitu kan. Sama-sama cewek aja udah biarin. Nah, iya. Entah sih. Jadi emang kalau ilmu yang gue dapet sih skin to skin. Iya betul. Kulit ketemu betul. kulit. Jadi bener kalau pemirsa yang gua denger juga bang Iya. harus dibuka katanya ya. Iya, emang. baju. Betul. Emang skin to skin. Selama misalkan baju ada keringatnya itu bisa jadi penyebab hipo juga tuh. Iya, soalnya air itu pengantar dingin juga. Gitu. Jadi ya ibaratnya kayak transferin energi aja gitu. Iya iya. Kalau misalkan skin to skin, badan Iya, ketemu badan gitu, kulit ketemu kulit. Kayak gitu sih. Jadi lebih untung kalau ceweknya sendiri ya. Iya. Itu tadi begal MUI ini. Canda banget. Nah, Nah, terus lanjut ke pos 2 itu sekitaran jam 2 siang. siap. Ya, udah nyampe pos 2 itu udah sekitaran jam 2 siang dah. Berangkat dari pos 1 jam 7 pagi. Nyampe pos 2 udah jam 12 siang. Nah, kebetulan yang 9 orang itu dikejar-kejar sama waktu, Bang. Dikejar-kejar sama waktu dan dia harus turun besok juga gitu kan. Makanya ya udah kalian duluan aja deh kata gue kan. Yang 9 orang akhirnya duluan. Nah, gue tinggal sisa bertiga sama kawan-kawan juga. Karena emang kawan gue ini bawa ceweknya gitu. Dan susah lah gitu, biasa. Cewek emang suka gitu ngerepotin. Iya. Nah, udah lanjut dah kita bertiga naik sampai pos 3. Itu pos 3 udah maghrib, Bang. Cepet ya. Maksudnya jauh gitu. Jauh, Kan, nggak jauh sebenarnya. Emang kitanya jalannya slow. Oh, slow. Slow. Udah kayak gitu di pos 3. Nah, sampai besoknya lagi akhirnya start jam 12 siang karena emang si ceweknya udah susah lah, udah sulit banget buat jalan, tapi dia pengen muncak alasannya. Akhirnya gue mutusin, ya udah carry lu, gue ngomong ke cowoknya nih, ya udah carry lu gue yang bawa, jadi gue bawa 2 carry. Gila. ini kalau full berat pemirsa serius ya. Berat Iya. banget. Ya, enteng sih ini mah 38 doang. Ini cuma lagi kosongnya ya. Iya. Yang aslinya kan tadi 50 ya. 50 itu minimal. Itu yang lu bawa 50 waktu itu. 70 sama 60. Oh. Udah kerasa Tuh, iya. Jadi kalau misalkan gue ngomong nggak kuat mah nggak bakal kuat, Bang. Iya benar-benar. Logikanya nggak nyampe. Ya berhubung emang mental kan. Betul. Emang bener-bener mental gue bisa, ya udah gue bawa. Gitu. Ya kesepakatan kan gitu nih. Gue bawa carry lu bawa cewek lu ya. Ya udah mak, bawa mak kata dia kan. Akhirnya gue bawa carry 2. Nah, gue bilang gini, soalnya gue kan kalau misalkan bawa berat nih, jalan slow. Maksudnya bukan jalan slow sih, jalannya lama. Iya. Itu malah makin berat kan. Betul. Ya udah akhirnya gue agak cepetan naik.
nyampe lah sebelum pos 4 itu gue ketemu sama anak-anak Bogor. Gue itu sendirian, udah mulai sendirian tuh bang. Udah sendiri tuh Udah ya. mulai sendiri tuh, jalan udah mulai sendiri, Pak pisah. Akhirnya ketemu sama anak-anak Bogor, mereka bertiga. Lu join. Gue join. Jadi berempat. Gue join karena emang gue kagak mau minum. Asli. Oh, bunuh Itu emang diri ya? emang bodohnya di situ. Jadi keril gua sama keril dia isinya Nggak ada. cuman baju, tenda. Baju tenda. Jadi logistik pangan gitu. Ada di keril yang lain iya, gitu. Salahnya gitu sih. Berarti gue jadi kepo nih. Untuk pemula bahan makanan nih. Kan kalau gue mikirnya gue mau bawa sebanyak-banyaknya dong. Iya. Nah, harusnya apa nih yang dibawa nih? Ya kalau bisa sedikit juga, yang penting kalori, Bang. Oh, berarti apa tuh? Yang kalorinya tinggi kayak coklat, Oh, coklat. gandum. Pisang bisa ya? Nggak Pisang bisa. pisang kan gampang Oh, bonyok, Bang. energi ya, kalau pisang kayak energi. Energi. Gampang bonyok kan dia. Oh iya sih benar. Yang awet juga sih gitu. Kayak coklat sama gandum lah minimal. Kan banyak itu kalorinya. Enak banget itu. Maksudnya kalau buat sarapan Quaker Oat kan bisa tuh. Oh, iya, Gandumnya bener. tinggi banget. Quaker. Ya kalorinya tinggi banget, enak. Ya jadi kalau misalkan pangan buat pemula, ya usahakan jangan menuhin tas buat makanan doang. Terus walaupun sedikit, yang penting kualitasnya, Bang. Nah, iya benar. Nah, pemirsa, ini kan satu lagi nih Bang Celong, ini lebih prepare ke olahraga ekstrim panjat tebing bener ya, Bang? Iya. Nah, boleh dong ceritain dong. Apa sih bedanya tentu beda sih ya dari aktivitas pendakian sama panjat tebing, tapi ada ilmu yang sama nggak yang diterapkan dari segi survival tadi? Sebenarnya ya sama sih. Sama ya? Ada kesamaan antara pendaki gunung sama tebing. Cuman lebih dominan ke kalau di kita pendaki gunung. Karena mendaki gunung itu pasti kita ada tebingnya, gitu kan pasti. Kalau misalkan kita sungai misalkan, kita kan ada di divisi sungai juga kan, Oh, aktivis sungai juga. Ini satu background ya, satu Iya. ya? Dari Mahapeka. Ah. Oh iya. Pasti kan di gunung ada sungai. Nah, itu. Nah, sebenarnya hampir ini cuman kalau gunung itu merangkum keseluruhan gitu, keseluruhan dari kegiatan-kegiatan kita gitu. Dan di gunung juga mempelajari tentang goa, terus membidik kompas, cara pakai kompas segala macam. Oh, pokoknya ribet lah kalau gunung, kalau urusan gunung. Iya. Ribet ya kalau gue. Tapi kalau di tebing kan kalau masalah tebing itu simple ya. One day aman lah ya, sehari udah beres. Aman. Cuman kan tergantung tebingnya. Tebing kan ada Lu pernah tebing mana aja nih? tebing Takeshi Castle Ciporong. pernah ya? Kalau Menteng Takeshi. itu mah kejauhan. 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 Jepang. Nah, Ciporong kayak tebing Ciporong terus di Sobang, Haryang itu tuh ke Baduy. Nah, kalau di tebing itu kan sebenarnya ada beberapa jenis ya. Ada wall climbing, ada solo climbing kayak gitu. Climbing. Kayak water climbing gitu. Banyak sih sebenarnya, apalagi di zaman-zaman sekarang udah update banget lah gitu kan, baik dari peralatannya, jenis kegiatannya gitu kan. Masih gak kayak dulu gitu. Kalau yang disebut wall climbing itu masuknya spot climbing, itu yang sekarang nih yang ada wall kayak wall gitu tuh. Kampus-kampus Yang di kampus-kampus. Nah, itu namanya jenis olahraga tebing, cuman di atas wall gitu. Makanya disebut wall climbing gitu. Kalau pemanjat sebenarnya itu sebenarnya memanjat di tebing asli gitu. asli. Nah, itu Lu namanya kategori yang tebing asli. tebing asli ya. Kalau tebing wall juga iya Latihan gitu. di wall ya biasanya. Latihan di wall. Nah, itu kalau di wall itu kan udah safety banget lah kita. Safety Nah, banget. berarti ada tools yang berbeda dong dengan pendaki gunung. Apa aja sih? Meskipun nggak dibawa boleh diceritain aja tuh. Nah, kalau yang berbedanya pastinya di alatnya kayak alat safety ya. Kayak karabiner gitu. Karabiner tuh yang di sini ya? Yang mana tuh? Karabiner yang ini, yang cepengan gini. Oh iya, ya. Nah, Oh ini. ini. Nah, kayak Ini dinyangkutin ya ke tali ya. Itu kan ada. Ini abang mau manjat kemana ngomong bawa ini? Biasa nih, Oh, variasi, iya, variasi jadi doang. style pemirsa. Nah, Tuh satu nambah ini kan. tentunya kita kalau di tebing kan pasti bawa tali juga kan. Betul. Tali itu
safety utama Safety itu. utama, betul, Tali betul. itu, tali terus alat bilai kayak figur. Figur of egg itu buat alat bilai juga. Tentu sarung tangan juga penting ya. Sarung tangan juga Pegang penting. tali itu ya? Iya. Terus apa ya? Harness juga gitu kan, pakai helm juga kalau di betul, tebing asli, pakai sepatu Oh, iya. panjat juga gitu kan. Nah iya, sepatu panjat sama pendaki gunung beda ya? Beda. Kalau tadi tuh gunung apa? Sepatu biasanya bisa dipakai sepatu sport trekking aja sih. trekking aja. Iya minimal biasa. sport lah, sport. Sendal nggak aman ya kalau sendal. Nggak bisa ngelindungin mata kaki bang. Oh, mata kaki itu Iya, yang ankle yang terpenting mati kaki sih. Kalau panjat Kalau sepatu panjat sepatunya khusus, Bang. Khusus. Ada. nggak bisa pakai sepatu bola ya? Nggak bisa. Gua punya sepatu bola dan nggak bisa pemirsa. Kalau sepatu panjat itu kan, kalau pendaki itu kan bedanya kita harus nyaman ya di kaki. Kalau sepatu panjat enggak, justru kebalikannya, dibuat seserak mungkin. Oh. Gitu. Ukuran kita sepatu 42, itu sepatu panjat 40 gitu. Biar ngepres gitu. Karena apa? Karena di tebing itu kan pasti kita gerak gitu kan. Oke. Kita jadi si kakinya itu biar nyakarnya itu jadi nekuk kita. Oke. Si kaki kita nekuk. Nah, terakhir nih Bang, bagi pemula apa saja sih yang harus disiapkan dari mulai mau berangkat sehingga pulang lagi dari olahraga ekstrim, taruhlah panjat tebing dan pendaki gunung, boleh dikasih tahu tipsnya itu untuk pemula apa saja? Siapa dulu bebas? Nih. Lu kan dari awal pernah jadi pemula dong. Pernah. Nah, boleh ceritain tuh modal awal sampai pulang lagi apa yang harus dilakukan bagi para pemula yang ingin mendaki. Kalau gue sih awal-awal mendaki nih tahun 2014 itu ya pastinya gue nanya-nanya dulu bang, kayak gini lah gitu tuh kan. Nanya-nanya dulu sama yang pendahulu, apa aja sih bang alat-alat yang harus gue beli nih, gue kan belum punya sama sekali. Jadi emang alat yang harus dibeli pertama kali itu emang sleeping bag, jaket, sepatu, sama matras sih. Iya. Kayak lu mau bisa minjem katanya kan. Emang karena kan mahal juga harganya. Gitu. Paling itu doang. Oh, itu Bang. Iya. Akhirnya itu alat ya. Iya. Terus kalau persiapan paling nyiapin mental. Fisik Fisik sama olahraga mental. gimana tuh? Olahraga Aman-aman aja. aman sih. Heeh. Karena kan emang ke mental juga larinya Oh, Bang. lebih Kalau ke fisik. mental ya. Iya. Ya walaupun kita lemes, kalau mental kitanya kuat susah. Pasti bakal terus gitu. Betul. Latihan mental caranya gimana, Bang? Latihan mental. Sering-sering dilatih sih, Bang. Sering-sering dilatih. Nah, gimana tuh cara latih? Boleh nih. Gua enggak tahu pemirsa, serius. Latihan mental gimana nih? Latihan mental gimana ya? Pak Iya. di gitu. Ngelatihnya jadi nggak mesti praktek sih. Betul. Yang penting kita tahu teori. Ya udah, emang karena pengguna pikiran sih Bang gua mah Bang. Gitu ya. Iya, pengguna pikiran. Fokus gitu ya. Jadi ya udah beranilah gitu kan. Gitu. Iya, yakin. Soalnya bab mental mah orang segede apapun juga ya gue mah pasti bakal kalah gitu. Oh, gitu. Tapi gue nggak bosan buat kalah. Oke. Kalah pasti, tapi kalah berkali-kali. Yang bertahan itu belum tentu bisa semua ya. Iya, Wah, gitu. Jadi itu yang harus disiapkan pemirsa untuk pemula tuh, tadi selain alat yang sudah disebutkan, yang paling penting lagi mental. Mental. Ya? Betul. Fisik juga bisa terdorong oleh mental. Oleh ya? mental. Betul. Jadi kan katanya gua nonton film tuh kemarin semangat kan, makanya gua pengen mau mendaki nih, ngajak Everest langsung kan. Buset. Katanya harus disiapin jogging kecil-kecilan kayak gitu. Itu penting juga nggak? Penting sih. Penting ya. Penting. Emang karena buat ngelatih apa ya, kelenturan kaki kita sih buat Iya. ngelangkah gitu. Oke, betul. Ngebiasain betul, ngelangkah. betul. Everest 3 bulan Bang minimal Bang. 3 bulan 3 minimal bulan. pendakian. Iya, betul. Gua liat jauhin, Bro. Serius. Iya. Prepare-nya gitu. Nah, tapi pengalaman paling lama lu mendaki di mana? Selamat itu Bang. Selamat Pas ya. selamat. Dari 4 hari 3 malam sampai balik lagi. sampai turun ke base camp lagi. Nah, berarti sampai pulang lagi apa yang harus dilakukan untuk untuk kembali recovery badan gitu. Yang harus dilakukan tuh makan apa gitu tuh. Enggak ada makanan khusus Maksudnya sih. istirahat ya. Yang penting ya kalau gue sih capek tidur cukup. Sakit tidur cukup. Oke, ini nih. Yang enggak semua orang bisa, Bu. Iya. Jadi- Soalnya hobi gue tidur. Ya. Sembuh terus ya. Sembuh terus. Oke, baik. Terima kasih brother. Kalau untuk pendakian gimana, panjat tebing? Panjat tebing. Apa nih yang harus disiapkan pemula ataupun mungkin sama saja dengan pendaki gunung? Tapi kayaknya beda ya. Kalau panjat tebing sih modal utama ya buat pemula itu yang pasti kita harus punya teman atau
coach lah ya. Iya. Lebih ke pendamping lah. Iya, pendampingan yang khusus ya, yang lebih tahu gitu. Karena detail ya. Resikonya lebih tinggi. Karena resikonya lebih tinggi kalau masalah di tebing ya. Baik dari alatnya juga, kita kan nggak mungkin kita ngordinir alat sendirian gitu kan. Ya minimal buat pemula kita bisa tahu ini alatnya buat apa aja sih. Karabiner itu buat apa aja sih gitu kan. Figur itu buat apa aja sih, kegunaannya apa aja. Terus jenis karmental juga ada dua kan, statis sama dinamis. Ini fungsinya buat apa aja. Nah itu kita harus ya mengetahui itu dulu gitu. Karena sangat awam sekali nama-namanya juga gue baru dengar tadi loh pemirsa. Terus masalah tebing juga kan ada jenis batuannya gitu kan. Disebutin ya. Kalau di tebing asli ya kan ada jenis batuan tembaga, perak sama emas kan. Kalau apa kayak kars juga kan ada. Kalau kita kan mau manjat nih. Jadi kita itu harus tahu jenis batuannya itu apa. Bunyinya itu seperti apa. Jangan sampai kita nggak mengetahui itu kita pukul-pukul ini yakin nih. Nah jangan sampai kayak kalau dari atas ini belah batunya gitu. Kita harus tahu juga itu jenis batuannya itu seperti apa. Nggak mungkin kan batu cadas kita panjat. Nah itu mungkin itu sih yang lebih utama, kita harus mengetahui dulu atau ya lebih mendalami Yang harus disiapkan ya. Nah di era pandemi nih ya, harapan lu berdua mau mendaki kemana atau mau manjat kemana? Setelah pandemi udah nggak manjat kan, udah nggak naik kan. Nah sekarang pengen kemana sih? Udah masuk new normal nih kan, banyak udah gunung yang dibuka nih. Kalau yang banyak gunung yang udah dibuka itu gue udah semua. Udah semua ya. Iya. Masalahnya itu, soalnya jadi masalahnya gue dari dulu emang pengen naik merbabu sih. Merbabu. Belum banget, itu BM banget. Itu belum dibuka ya? Belum. Oh belum. Emang kan niatnya kemarin Juli. Berhubung ada pandemi, Ya. nggak jadi. Udah sih gitu. Lu bang, Merbabu. kemana bang? Apa lebih ke jalanan? Nah, kalau gua kan jadi kepengen gue ya, jadi gimana perjalanan gitu kan. Jadi gua lebih tertarik ke jalan tertua ya, Anyar Panarukan. Nah itu lebih ke situ sih gua. Downhill loh, ekstrim juga. Motoran gitu kan, mampir-mampir ya sambil melihat apa orientasi medan lah, mana aja sih tempat yang buat kita apa ya jelajahi, explore gitu. Kayak tebingnya itu seperti apa sih biar jadi gambaran kita. Nah gue sih kalau perjalanan kayak gitu mampir-mampir di sekretariat atau kampus-kampus yang ada mapalanya gitu. Jadi lebih eksplornya itu lebih jauh gitu. Sama mahasiswa ngobrolnya itu lebih jauh karena dia kan tahu daerah itu. Nah bang, ini ada tadi terselentingan di benak pikiran gue, ada istilah-istilah yang perlu diketahui untuk para pemula nggak? Misalkan di pendakian istilah apa saja nih? Misalkan ada kode memanggil atau apa gitu, boleh tuh diceritain. Ada sih. Kalau kode-kode itu maksudnya komunal ya. Apa tuh? Komunikasi lapangan. Boleh tuh sebutin ada apa aja. Kayak misalkan lagi naik nih, misalkan gimana ya, medannya agak gini lah gitu. Miring. Kayak di Gunung Slamet kan ada tuh pas mau muncaknya, pas di batas vegetasi. Misalkan yang dari atas bilang teriak rock gitu kan ke bawah, itu maksudnya batu. Rock gitu kan, batu. Ya syukur-syukur kalau yang bawahnya ini gitu kan, maksudnya dengar dan tahu, ngerti lah gitu. Oh ada batu, lihat bener ada batu jatuh gitu kan, makanya langsung minggir gitu. Ya kodenya ya. Bahkan pas di film 5 cm juga kan kayak gitu tuh, kan batu, awas batu gitu kan. Nah berhubung kalau misalkan ngomong awas batu itu kebanyakan namanya rock gitu aja udah cukup gitu. Nah terus juga ada yang kayak fluid itu masuk ke survival kit sih. Jadi namanya suara nih bang, sekenceng-kenceng suara kalau misalkan di alam luas kan, alam bebas gitu, itu kedengaran kecil bang. Makanya biar gimana caranya tenaga kita dikit tapi suara kita kenceng, itu makanya fluid. Jadi harus dibawa juga tuh ya, jaga-jaga. Makanya di setiap keril biasanya ada bang, di sini juga mungkin ada deh. Di ini nih, di ininya ada nggak sih? Pesan ada deh. Nah ini nih. Oh ada. Oh iya ada fluidnya. Ada fluidnya. Fluidnya nih buat ditiup. Gitu. Biasanya setiap keril ada di talinya gitu. Kayak gitu sih. Paling apa lagi ya? Yang manggil-manggil tuh. Oh manggil-manggil, iya manggil-manggil. Keberadaan ya. Itu ada orang atau enggak. biasanya makanya Q sih. Q gitu. Ya Q gitu. Oke. Iya biar ya sedikit tapi biar kenceng gitu. Vokal semua kan maksudnya Q gitu.
keluh gitu kan kurang gitu. Itu kayak Butuh tenaga juga ngeluarin. temen gua tuh sampai ke bawah ke kampus gitu. Apain sih udah bukan di gunung. Makanya gitu. Iya. Paling itu doang sih. Oke. Kalau di Udah ya. iya, kalau di gunung. Nah, kalau panjat nih gimana ya? Panjat memanjat. Kalau ya urusan panjat tebing hampir sama sih kayak Ada ya? tebing, ya. Kalau komunalnya. Kalau komunal sih ibaratnya tergantung kesepakatan si tim, teamwork iya. itu. Berarti tiap tim kemungkinan Beda-beda. Berbeda ya. Ada kita mau pakai peluit aja, ya silahkan gitu. Mau pakai suara aja, ya monggo gitu kan. Tergantung kesepakatan tim itu mah. Kalau masalah komunal. Sip. Oke, terima kasih Bang Cemak dan Bang Celong. Jangan kapok. Nah, gue udah dapet informasinya nih pemirsa. Besok kita berangkat ke mana? Ke Everest. Thank you Bang ya. Diminum dulu Bang, diminum dulu. Nah pemirsa, itu tadi segelintir tips dan trik untuk para pemula pendaki maupun panjat tebing. Ini olahraga ekstrim, jangan coba-coba tanpa pembimbing. Nah, terima kasih. Jangan lupa saksikan Sport Zone setiap hari Sabtu jam 10 pagi di Sultan TV. Terima kasih Bang, kita pamit ya. Sampai jumpa.